Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bisa berkumpul kembali dalam perkuliahan perdana kita terkait dengan gerhana matahari, hisab gerhana matahari 2. Ini kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya terkait dengan hisab gerhana matahari. Namun sebelum itu kita akan mencoba menggali perspektif lain terkait dengan tipe dan kontak gerhana matahari. Nah, ini nanti saya akan jelaskan bagaimana tipe dan kontak gerhana matahari secara global. Jadi nanti hisab gerhana matahari versi yang kedua ini, mata kuliah yang kedua ini, kita akan memandang segala hal dalam perspektif globalnya. Kalau kemarin untuk hisab gerhana matahari 1 kita memandang kontak gerhananya dengan versi lokalnya. Nah, kalau sekarang kita mencoba memandang kontak gerhana atau tipe gerhana dan juga tipe gerhana versi globalnya bagaimana. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama saya akan membahas hal tersebut. Jadi kita sudah tahu bahwasanya gerhana matahari itu peristiwa di mana piringan matahari tertutup oleh piringan bulan. Artinya fisik dari matahari itu ditutupi oleh fisiknya bulan. Yang mana bulan tidak punya cahaya sendiri, sehingga yang kalian lihat ketika gerhana matahari itu adalah dua fisik benda langit, yaitu fisik matahari dan fisik bulan yang bagian gelapnya. Nah, itu terjadi akibat posisi matahari dan bulan saling bersinggungan satu sama lain, dan hal ini terjadi di tanggal pada saat ijtima. Jadi gerhana matahari itu pasti terjadi pada saat ijtima. Tapi jangan dibalik, tidak setiap ijtima itu terjadi gerhana matahari. Kenapa demikian? Karena antara falakul komar atau orbit bulan dengan ekliptika atau orbit semu dari matahari itu punya selisih sekitar 5 derajat 1 menitan. Maka akan akan tidak mungkin kalau setiap ijtima itu terjadi gerhana matahari. Maka pasti hanya beberapa kali saja, tidak setiap ijtima terjadi gerhana. Nah, itu karena ada selisih itu. Kalau seandainya selisih itu semakin kecil, ya, maka akan terjadi gerhana matahari semakin sering. Kalau seandainya selisih itu semakin besar, maka akan terjadi gerhana matahari semakin jarang. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Kalau seandainya falakul komar sama dengan garis ekliptika, maka bisa disebutkan bahwasanya setiap ijtima terjadi gerhana matahari. Nah, ini pengandaian saja, tetapi secara nyatanya, secara realnya itu tidak setiap ijtima terjadi gerhana matahari. Ya, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini perlu kita pahami bahwasanya puncak gerhana itu tidak sama dengan waktu ijtima. Jadi puncak terjadinya gerhana itu tidak sama dengan waktu ijtima. Satu waktu ijtima terjadi ketika bujur matahari sama dengan bujur bulan. Nah, kalian harus bedakan antara puncak gerhana dengan waktu ijtima. Ya, waktu ijtima itu hanya ketika bujur matahari sama dengan bujur bulan. Sedangkan kalau puncak gerhana itu terjadi ketika apa? Ketika elongasi matahari dan bulan mencapai titik terkecil, mencapai nilai terkecil. Nah, jadi antara puncak gerhana itu tidak sama dengan waktu ijtima. Maka kalau kalian pernah belajar terkait dengan perhitungan gerhana versi epimeris, nanti ijtima itu akan dihitung sebanyak 2 kali. Ada ijtima 1, ada ijtima 2. Baru nanti dihitung tengah gerhana. Nah, ini membuktikan bahwasanya
antara waktu istima dengan puncak gerhana itu berbeda waktunya. Nah, jadi beda acuan. Kalau istima itu acuannya bujur matahari dan bulan, sedangkan puncak gerhana acuannya elongasi, ya. Jadi harus difahami itu. Nah, supaya mudah penggambarannya seperti pada gambar di kiri itu. Bahwasanya ini matahari, kita ibaratkan matahari ini perspektifnya lebih kecil ya daripada bumi ya. Ini ibaratkan saja supaya lebih memahamkan saja. Tetapi secara realnya matahari akan lebih besar ukurannya sebenarnya kan. Nah, ini cuma memudahkan saja untuk memahami prinsip elongasi terkecil itu bagaimana. Jadi matahari ini yang kuning, yang merah itu bulan, yang biru ini adalah bumi. Nah, terjadinya puncak gerhana itu ketika apa? Ketika sudut elongasi antara matahari dan bulan mencapai titik terkecil ini loh. Sudut ini mencapai titik terkecil, maka akan terjadi puncak gerhana. Nah, gitu. Berbeda dengan ijtima. Kalau ijtima itu ketika bujur matahari sama dengan bujur bulan, maka terjadi ijtima. Nah, gitu. Nah, tidak benar juga, yang kedua, tidak benar juga kalau ketika gerhana matahari itu terjadi pada saat matahari, bulan, dan bumi berada tepat pada garis lurus. Itu tidak benar sebenarnya. Jadi kalau kita belajar dulu terkait dengan matahari kan terkait dengan gerhana matahari kan pasti diajarkan bahwasanya gerhana matahari adalah peristiwa ketika matahari, bulan, dan bumi tepat pada garis lurus. Sebenarnya kalau kita pahami secara rinci, hal itu tidak tepat. Karena apa? Karena kalau kita pahami secara mendalam, tidak selalu ketika gerhana matahari terjadi, matahari, bulan, bumi itu tepat segaris lurus poros pusatnya. Nah, ya, tidak selalu tepat segaris lurus poros pusatnya. Harus dipahami ini. Contoh seperti apa? Seperti gambar, lagi-lagi saya lihat, bisa dilihat di gambar yang kiri ini. Gambar yang kiri ini sebenarnya adalah gambar gerhana matahari juga, tetapi ini adalah contoh tidak tepat lurus gitu lah. Kalau kalian lihat poros dari matahari ketika ditarik ke bulan ya, ke poros bulan, ditarik lagi ke bumi, ini porosnya tidak pas di tengah. Artinya ini itu tidak tepat lurus gitu loh. Ini tidak tepat lurus. Maka sebenarnya gerhana matahari itu nanti ada kriteria minimal elongasi berapa sehingga bisa tercipta gerhana matahari, atau latitude berapa sehingga akan tercipta gerhana matahari. Ya, karena seperti itu, karena tidak tepat lurus. Kadang-kadang jatuh di bagian kanan dari titik pusat bumi, kadang-kadang juga jatuh di bagian kiri dari titik pusat bumi. Bahkan jarang sekali yang tepat ke arah poros pusat bumi. Itu jarang sekali. Maka gerhana matahari itu kalau didefinisikan tepat garis lurus itu sebenarnya tidak benar. Tidak selalu tepat. Tidak selalu tepat poros tengah menuju ke poros tengah, tetapi bisa agak ke pinggir, agak ke pinggir kanan, ke pinggir kiri, atau agak ke pinggir sini juga bisa. Agak ke pinggir sini juga bisa. Nah, itu harus kalian pahami. Gerhana matahari itu masih bisa terjadi meski tidak tepat lurus ya. Jadi seperti ini gambarnya. Lalu selanjutnya, kalau perspektif lokal, tipe gerhana matahari kan ada 3 ya. Ada total seperti pada ini ya, pada gambar kiri itu aman dilihat langsung. Ada pakai filter yang ini
yang dua selain total ini pakai filter ya, harus pakai filter matahari khusus, kacamata matahari, kalau enggak bisa membutakan. Tetapi kalau yang total itu tanpa filter, kalian melihat langsung, itu malah dianjurkan karena nanti keindahan corona gerhana itu akan kelihatan pada saat gerhana matahari total itu. Jadi satu, gerhana matahari total yang kiri, yang nomor dua gerhana matahari sebagian, yang tengah itu harus pakai filter, yang ketiga gerhana matahari cincin, yang kanan itu juga harus pakai filter. Nah, ini kontak-kontak gerhana pada perspektif lokal. Dulu kita sudah bahas ketika hisab gerhana matahari 1. Ya, kalau saya bahas sedikit seperti ini ya. Jadi ketika kontak gerhana sebagian itu hanya meliputi 3 kontak saja. Pertama kontak U1. U1 itu ketika pertama kali bulan ini menyentuh piringan luar dari matahari. Nah, seperti ini. Jadi menyentuh piringan pertama kali gerhana bulan menyentuh piringan matahari pertama kali itu U1. Lalu setelah itu tengah gerhana. Nah, tengah gerhana ini ya yang tadi yang saya jelaskan bahwasanya tengah gerhana itu atau puncak gerhana itu ketika elongasi terkecil, baru U4. Langsung ke U4 ini. U4 itu ketika piringan bulan sudah keluar sepenuhnya, menyentuh bagian akhirnya. Nah, ini U4. Nah, kalau gerhana total itu ada 5 kontak. Ada U1 ketika piringan pertama kali masuk, U2 ketika piringan piringan masuk ke bagian dalamnya ya. Kalau ini kan piringan masuk dari keluar ya, dari piringan luar menuju ke dalam. Kalau di sini ke dalam mau nutup semuanya, itu U2 ya. U2. Lalu tengah gerhana ketika elongasi terkecil, U3 mau keluar, dia bercahaya kembali. Nah, U3 itu istilahnya bercahaya kembali. Lalu U4 ini selesai gerhana. Nah, gerhana cincin pun juga ada 5 kontak, sama seperti gerhana total. Jadi ini kontak-kontak gerhana berdasarkan jenis gerhana perspektif lokal. Nah, sekarang yang saya akan bahas lebih rinci itu kita masuk ke perspektif global. Nanti banyak sekali. Pertama, kontak gerhana sekaligus tipe gerhana perspektif global. Pertama ada gerhana matahari sebagian. Ya, gerhana matahari sebagian itu bagaimana definisinya? Ya, cara mudahnya kita lihat dalam gambar di kiri ini. Jadi bumi, ini bumi ya. Yang hijau ini bumi, ini matahari yang kuning. Bumi ini masuk ke penumbra gerhana tanpa sedikit pun menyentuh menyentuh umbranya. Jadi ini kan penumbra ya, yang bagian sini itu penumbra. Nah ya, yang garis merah sampai ke biru ini sudut ini, sudut yang paling luar ini namanya penumbra. Kalau yang di dalam ini umbranya. Nah, gerhana matahari sebagian perspektif global itu ketika bumi menyentuh penumbra, ya, penumbra dari gerhana. Nah, nanti ada 3 kontak yaitu P1 ketika pertama kali bumi menyentuh menyentuh penumbra. Nah, lalu tengah gerhana itu ketika ketika elongasi terkecil, P4 langsung keluar, yaitu piringan bumi menyentuh keluar, meninggalkan dari penumbra gerhana. Ini gerhana matahari sebagian. Nah, gerhana matahari sebagian ini akan mengakibatkan orang yang berada di wilayah yang kena penumbra itu melihat gerhana sebagian perspektif lokal. Ya, jadi harus kalian pahami. Gerhana matahari sebagian perspektif global
dalam gambar ini itu akan mengakibatkan orang-orang yang berada di sini nih, orang-orang yang berada di bagian apa ini, bagian yang kena penumbra nih, orang-orang yang berada di sini akan bisa melihat gerhana matahari sebagian perspektif lokal. Nah, ukuran gerhananya berapa itu tergantung dari tempat di mana dia berada. Nah, gitu. Itu gerhana matahari sebagian. Lalu yang kedua ada gerhana matahari total tapi tidak sentral. Nah, gerhana matahari total tapi tidak sentral itu bagaimana? Contohnya di gambar kiri ini. Jadi bumi sudah masuk ke penumbra sepenuhnya ya. Bumi sudah masuk ke penumbra sepenuhnya dan sudah masuk sedikit di umbranya, umbra gerhana. Ini namanya gerhana matahari total. Ini sudah ada total tetapi tidak sentral. Dia tidak menyentuh titik tengah. Sentralnya itu titik tengah ini loh, garis tengah ini. Dia tidak menyentuh, sampai tidak menyentuh titik tengah itu namanya tidak sentral berarti. Ya, paham ya? Jadi tidak sentral itu karena dia tidak menyentuh titik tengahnya ini. Nah, ini ada berapa kontak? Nanti ada 5 kontak. P1 ketika pertama kali menyentuh yang penumbra, U1 ketika pertama kali menyentuh bagian biru ini, tengah gerhana ketika elongasi terkecil, U4 ketika mau keluar menyentuh kedua kalinya dengan bagian biru ini ya, garis biru ini, lalu P4 menyentuh kembali ke bagian yang merah ini. Nah, itu gerhana matahari total tidak sentral. Nah, gerhana matahari total tidak sentral ini akan mengakibatkan ya 2 gerhana. Ya. Orang yang berada wilayah yang kena bagian umbra sedikit ini bagian sini ya, ini akan mengalami apa? Mengalami gerhana total. Gerhana total versi perspektif lokal ya. Seperti itu. Jadi orang-orang yang berada di sini nih yang kena umbra, dia bisa melihat gerhana total. Perspektif apa tadi? Lokal ya. Nah, di sini kalau orang yang berada di sini nih, yang berada di penumbra, dia akan mengalami gerhana matahari sebagian perspektif lokal. Jadi gerhana matahari total tidak sentral ini akan mengakibatkan gerhana 2, gerhana total dan gerhana sebagian. Ada 5 kontak. Nah, oke, selanjutnya ketiga, gerhana matahari total sentral. Nah, gerhana matahari total sentral ini dia sudah masuk ke sentralnya gerhana, ke titik pusatnya gerhana. Nah, di sini selain apa ya? Selain nanti di bagian sini di apa? Orang-orang yang berada di penumbra itu bisa melihat gerhana penumbra. Orang-orang yang berada di umbra itu bisa melihat gerhana Orang-orang yang berada di penumbra itu bisa melihat gerhana sebagian perspektif lokal ya. Orang-orang yang berada di umbra ini bisa melihat gerhana total perspektif lokal juga. Nah, tetapi ada yang membedakan yang tadi yang tidak sentral dengan yang sentral. Bedanya adalah nanti ada tempat di mana gerhana itu paling gelap di antara tempat yang lainnya, itu ada. Jadi kalau gerhana matahari total sentral itu nanti ada tempat di mana apa ya tadi, ada daerah di mana daerah tersebut terjadi gerhana matahari total yang paling gelap, yaitu pada tempat yang terkena titik sentral dari gerhana. Nah, jadi tempatnya di sini, orang yang melihat gerhananya di sini, nanti gerhananya yang paling gelap di antara berbagai daerah yang kena gerhana ini. Di pokok sentral ini adalah tempat yang paling gelap. Nah, itu ada 7 kontak penting ya. 7 kontak penting. P1 masuk ke penumbra, U1 masuk ke umbra, S1 itu masuk ke sentral ya, masuk ke sentral,
TG itu tengah gerhana, lalu S2 keluar dari sentral, U4 keluar dari umbra, P4 keluar dari penumbra. Ini namanya gerhana matahari total sentral. Jadi itu bedanya antara total tidak sentral dengan total sentral. Kalau sentral ada tempat yang paling gelap gerhananya, tapi kalau tidak sentral itu enggak ada. Karena tidak tepat di tengah-tengah garis ini. Yang mana garis ini adalah titik di mana gerhana terjadi paling gelap. Nah, gitu lah. Oke, selanjutnya nomor 4. Nomor 4 itu ada gerhana matahari total sentral sempurna. Nah, kenapa kok ada kata-kata sempurna? Nah, ini sempurna itu maksudnya adalah karena semua kontak sudah masuk, ya. Semua kontak sudah masuk nih, ya. Semua kontaknya itu sudah masuk. Artinya apa? Sudah ada penumbra, sudah ada umbra, sudah ada sentral, dan penumbra yang bagian lainnya. Makanya disebut sempurna. Karena apa? Dua penumbra sudah masuk, ya. Dua umbra bagian kiri dan kanan sudah masuk, dan sentralnya juga sudah masuk. Makanya disebut total sentral sempurna. Nah, di sini nanti juga sama, wilayah penampang gerhananya itu akan lebih luas dibanding dengan total sentral tadi, ya. Jadi kalau total sentral kan wilayahnya cuma sedikit, ya, seginilah, ibarat ini sampai sinilah, ya. Nah, kalau yang total sentral sempurna dia akan lebih banyak yang terjadi gerhana, gitu loh. Nah, itu total sentral sempurna. Nah, ini kontak gerhananya ada 9, P1, U1, S1, U2. Berarti U2 itu sudah itu, ya. U2 itu P1, ya, saya urutkan, ya. P1 itu masuk di bagian penumbra yang nomor 1. U2 masuk di bagian umbra yang bagian nomor 1 ini, yang kiri, ya. Lalu S1 ketika masuk ke sentral ini, garis sentral ini, U2 itu masuk ke bagian garis yang umbra yang bagian kanan, ya. Lalu tengah gerhana, ya. Tengah gerhana, baru setelah itu U3 itu kembali lagi di sini ke bagian yang kena umbra bagian kanan, ya. Lalu S2 itu kembali lagi keluar ke sentralnya, U4 menyentuh di sini, P4 menyentuh di sini. Jadi kembali. Nah, gitu. Seperti itu, ya. Nah, ini nanti penampang gerhananya itu akan lebih luas dibanding gerhana matahari total sentral. Nah, lalu yang nomor 5 adalah gerhana matahari total sentral lengkap. Nah, kalau lengkap di sini semuanya sudah kena. Semua komponen garis di dalam gerhananya itu sudah masuk semua di bumi. Jadi ini semuanya masuk ke bumi ini. Dari P1 di sini, lalu U1 kontaknya, ya. Kalau kalian lihat ada 11 kontak, P1 yang ini, U1 yang ini, S1 yang ini, U2 ini, P2 yang ini, baru tengah gerhana U3, P3 ini P3, ya, bukan U3, ini P3, U3, S2, U4, P4, balik. Nah, seperti itu. Nah, ini gerhana yang paling luas cakupan wilayah gerhananya dibanding dengan yang lainnya, ya, seperti itu. Dan juga ada yang gelap, paling gelap. Kalau di sini dia terjadi gerhana yang paling gelap, kalau di penumbra yang lainnya dia terjadi gerhana total. Kalau yang yang di umbra terjadi gerhana total, yang di penumbra itu gerhana sebagian. Dan penampang wilayah yang terjadi gerhananya itu paling luas di antara gerhana matahari yang lainnya. Nah, itu.
Dan yang terakhir adalah gerhana matahari campuran atau biasa disebut sebagai gerhana matahari hybrid. Nah, gerhana matahari hybrid itu terjadi karena apa? Karena lengkungan dari dari bumi ya. Jadi pertama kali di sini ketika gerhana terjadi, bayangan gerhana itu kena permukaan bumi itu di bagian sini ya, di bagian sini titik pusatnya mengambang di atas bumi ya, sehingga titik yang kena di bumi itu adalah titik antumbral. Nah, antumbral istilahnya ya, antumbral ya, kayak antumbral di sini. Nah, ketika di sini orang yang berada di sini akan melihat gerhana cincin. Tetapi ketika ini sudah mulai bergerak menuju ke kiri ya, nah nanti titik pusatnya akan jatuh ke permukaan bumi. Nah, orang yang berada di sini nanti akan bisa melihat gerhana total. Maka dalam satu kali gerhana matahari campuran itu, dalam satu kali proses terjadinya gerhana itu ada 2 tempat yang bisa melihat total, ada yang lainnya bisa melihat cincin. Nah, itulah yang namanya gerhana matahari hybrid. Nah, logikanya seperti itu karena ada lengkungan bumi. Nah, seperti ini. Inilah tipe-tipe gerhana dan kontak gerhana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat grup. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan saya akan menjawabnya. Dari saya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.